warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Aulia dengan NIM 2414201031. Jadi di sini saya akan melakukan praktikum mengenai pemeriksaan HER2 pada ibu postpartum atau pada ibu pasca persalinan yang dilakukan setelah 8 jam persalinan, yang dimana terdiri dari pemeriksaan dari atas kepala sampai ke ujung kaki. Kita lanjut ke videonya ya. Adapun tujuan dari pemeriksaan fisik postpartum ini yang pertama mencegah terjadinya perdarahan, mempercepat kembalinya kondisi fisik ibu, mencegah infeksi, melihat involusi dengan baik, dan memastikan ibu sudah keluar ASI atau memastikan ibu sudah menyusui dengan baik. Sebelum melakukan tindakan HER2, kita mempersiapkan alat, kemudian kita orientasi kepada pasiennya. HER2 kepada ibu, yang mana tujuannya untuk mencegah terjadinya perdarahan, untuk mencegah terjadinya infeksi, memastikan ibu menyusui dengan baik, dan juga melihat involusi ibu apakah baik atau tidak, apakah ibu bersedia. Langkah pertama, kita memastikan tanda terapi utamanya dengan baik. Yang pertama, kita memeriksa tekanan darah. Tekanan darah ibu 110/80 ya ibu, dan itu normal ibu. Apabila di atas 110 maka ibu akan terjadi yang namanya perdarahan. Kemudian kita mengecek yang namanya suhu tubuh. Suhu tubuh ibu 38,5 ya ibu. Itu termasuk normal untuk persalinan setelah 8 jam ya ibu, karena kan suasana tadi sangat kedua gitu ibu. Jadi kalau suhu tubuh kita naik itu normal, tapi apabila di hari kedua masih seperti itu, ibu terjadi gejala yang namanya infeksi ataupun perdarahan ibu. Kemudian pernapasan ibu yaitu 17 kali per menit, itu normal ya ibu, dan nadi ibu 72 kali per menit, itu termasuk normal. Apabila demi nadi ibu di atas 90 maka ibu terjadi gejala perdarahan ibu. Setelah itu kita melakukan pemeriksaan dari atas kepala. Ibu, saya ingin melihat rambut ibu kotor atau tidak, boleh tidak bu? Oke, rambut ibu terlihat sedikit kotor. Nanti kalau ibu mau saya bantu untuk keramas, boleh panggil saya, atau ibu juga bisa melakukan keramas sendiri ya ibu. Ibu boleh lihat di atas ibu golongannya. Oke, ibu kalau ibu tidak pucat, ibu tidak mengalami anemia. Kemudian saya melihat bibir ibu. Di bibir ibu tidak ada kebutuhan atau sianosis, yang dimana sianosis ini ibu mengalami kekurangan oksigen pada darah. Kemudian kita lanjut ke pemeriksaan payudara ya ibu. Nah, apakah ibu sudah menyusui? Apakah kulit ibu sudah keluar? Baik, kalau ibu belum menyusui, nanti saya akan melakukan edukasi untuk menyusui dengan baik ya ibu. Kemudian ada pemeriksaan rangkaian payudara yang bisa dilakukan sendiri atau bisa dibantu oleh saya. Nah, caranya yang pertama itu kita menggunakan belajar ibu, kemudian tempelkan di payudara. Terus lakukan menekan searah jarum jam ya ibu. Kalau ada benjolan ibu terdapat ciri-ciri kanker payudara. Baik, kita akan melakukan pemeriksaan di bagian abdominalis. Nah, di mana kita ini meletakkan tangan kanan di atas dan tangan kiri di bawah. Tujuannya untuk melihat penurunan uteri, apakah uterinya ada di atas atau sudah kembali seperti semula. Yang dimana kalau uteri sudah di bawah, berarti dia berada di bawah umbilikus atau di bawah pusat. Masuk ke dalam pemeriksaan genitalia. Yang pertama itu cek camillus, yang dimana camillus ini menampung 60-80 cc. Apabila lebih dari 80 cc maka ibu terjadi perdarahan. Kemudian cek adanya edema pada perineal, hematom, pecah pembuluh darah, atau ada luka episiotominya. Oke, kita akan lanjut ke pemeriksaan ekstremitas bawah ya ibu. Di sini saya akan melihat ada atau tidaknya piting edema pada kaki ibu. Baik ibu tidak memiliki yang namanya piting edema. Kemudian saya lanjut akan memeriksa refleks patella. Refleks patella diperiksa menggunakan refleks hammer. Spontan berarti bagus ya ibu. Kemudian saya akan melihat ada atau tidaknya varises di bawah ibu. Tidak ada varises ya ibu. Kemudian ibu saya akan mengecek pemain sakit ibu. Kemudian saya akan mengecek kekuatan otot ibu. Boleh angkat kaki ibu. Oke, baik, apabila seperti ini nilainya 5. Kemudian kalau diangkat tapi bisa ditahan juga itu terdapat nilainya 4.
Tapi kalau diangkat langsung jatuh itu nilainya 3. Kalau dia tidak bisa diangkat tapi bisa goyang kanan kiri itu nilainya 2. Dan kalau hanya bisa sendi-sendinya saja yang digerakkan itu nilainya 1. Apabila tidak bisa gerak sama sekali maka nilainya 0. Setelah semua pengecekan selesai, kita lakukan terminasi kepada pasien. Pemeriksaan fisik pada ibu postpartum. Apabila ada salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.